Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Saiful Iman. Saya dari kelas 04 Sake 019 kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, sejarah, dan perkembangan ekonomi syariah. Islam sendiri adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan. Sistem ekonomi syariah ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, sebab ekonomi syariah sangat bertolak belakang dengan ekonomi kapitalis, yang lebih bersifat individual dan sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi syariah menetapkan bentuk perdagangan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Dalam ekonomi syariah terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, yang artinya tidak dapat diubah. Pengertian atau definisi ekonomi syariah menurut para ahli. Dan saya mengambil definisi ekonomi syariah dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wikipedia, ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Monzer Kaf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti, kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya, juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan unsur fikih. Yang ketiga, menurut Dr. Pardani, pengertian ekonomi syariah yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Yang keempat, menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental, Al-Quran dan hadis, dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Ekonomi syariah ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi. Tujuannya adalah membantu manusia mencapai ketenangan di dunia dan di akhirat. Saya akan melanjutkan pembahasan pertemuan 1 dan perkembangan ekonomi Islam. Berawal muncul perkataan yaitu Eropa masih berada dalam kegelapan, sehingga pada tahun 1000 Masehi, di mana ia dapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran pada masa itu Eropa. Kemudian pada abad ke-12 Masehi,
Eropa mulai bangkit. Bagaimana kebangkitan Eropa? Kebangkitan Eropa adalah transmisi ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat yang telah dicatat oleh sejarah. Disinilah terjadi pencurian ilmu ekonomi Islam oleh Barat. Kedua adalah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Dalam perkembangan ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 pemahaman. Fase yang pertama yaitu periode pembentukan. Ini mencangkup periode dari penghentian wahyu sampai akhir masa sahabat. Fase yang kedua, periode penerjemahan ketika ide-ide barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para sarjana muslim mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kerja intelektual dan praktek dari negara-negara lain. Fase yang ketiga adalah periode terjemah kembali dan transmisi. Telah dibahas poin awal bahwasanya transmisi adalah pengambil filosofi dari muslim. Ketika ide-ide Islam Yunani Arab mencapai Eropa melalui terjemahan dan kontak lainnya. Segitu saja penjelasan mengenai pengertian, tujuan, sejarah, dan perkembangan ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.